Time has come. Time has come for justice. Time has come for peace. Time has come for righteousness to shine in the streets. Time has come for mercy. Time has come for grace. Selamat siang saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya rindu kita pada siang hari ini melihat logo yang ada di dalam buku acara kita dan penjelasannya. Saya tidak tahu berapa banyak dari kita yang sudah sempat melirik logo ini dan penjelasannya. Rata-rata semua pakai logo itu di baju atau mungkin juga di dalam tas yang dibagikan. Tetapi ketika saya memperhatikan, saya sungguh menikmati apa yang boleh menjadi kerinduan yang 1 tahun ini boleh dipersiapkan oleh panitia ketika melihat dan juga melihat makna dari logo ini. Manusia bertoga yang bercahaya dan memegang Alkitab. Saya nggak tahu apakah Alkitabnya jelas di saudara apa tidak, begitu ya? Cukup jelas di sana. Melambangkan para peserta yang diharapkan menjadi alumni yang mampu menerangi angkatan yang bengkok dan sesat hati dengan berpegang pada Injil Allah. Langkah tegap dan pandangan ke depan, melambangkan keyakinan untuk melangkah ke depan dan fokus pada tujuan. Bayangan salib melambangkan ketundukan hati pada Allah sehingga bayangan langkah hidupnya pun seperti Kristus. Bola dunia melambangkan tujuan pelayanan yang menerangi seluruh bumi. Jalan yang semakin lebar menuju peta Indonesia melambangkan pelayanan yang terus meluas sampai ke seluruh Indonesia sebelum menjangkau seluruh bumi. Misi kita tidak hanya Indonesia, tetapi juga dunia ini secara global. Tulisan pergi dan bercahayalah. Tema Camp Nasional Mahasiswa 2006 yang menegaskan perintah Allah untuk menjadi garam dan terang dunia. Saudara, dengarkanlah firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-8 dan Matius pasal yang ke-5. Maka kata Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Dan Matius pasal yang ke-5. Di awal dari sesi KKR saya membawakan bagian ini, ayat yang ke-14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Mari kita membuka buku kita dalam pujian di dalam section B nomor yang ke-11. Bagian B nomor yang ke-11, Kidung Pujian, Shine, Jesus Shine. Biarlah melalui pujian ini, kerinduan kita yang boleh mengalami Allah dengan nyata dalam hidup kita. Yesus yang adalah terang dunia, boleh membawa hidup yang juga menjadi terang di dalam dunia. Yang kasih dalam Tuhan, menjadi pembicara di awal dan di akhir, tegangnya lebih. Ketika peserta menikmati camp tiap hari, saya pun menikmati tegangnya karena nunggu sesi yang terakhir ini. Tapi saya bersyukur di dalam anugerah Tuhan, luar biasa melihat bagaimana Tuhan berkarya melalui setiap persiapan sampai pelaksanaan yang boleh kita nikmati saat ini. Ketika saya mempersiapkan bagian firman Tuhan ini, apa yang saya coba pikirkan ketika bicara di dalam sebuah camp? Pasti banyak sekali komitmen, pasti banyak sekali mungkin juga tuntutan. Ambil komitmen, lakukan, pulang, pergi dan bercahayalah.
Lalu apa selanjutnya? Dan pada waktu itu saya mengingat dua kata yang begitu kuat muncul di bagian-bagian akhir dalam banyak surat Paulus. Ketika saya mencoba melihat dua kata ini menjadi kata yang seolah-olah begitu kuat menjadi ending dari banyak surat-surat Rasul Paulus. Dan saya rindu siang hari ini juga yang boleh menjadi ending di dalam kita boleh pergi dan bercahaya menutup camp ini, tetapi memulai kehidupan yang betul-betul menyatakan cahaya ilahi di dalam dunia ini. Kalau saudara bisa menebak dua kata itu, kasih karunia. Hanya satu kata di dalam bahasa Inggris dan juga di dalam bahasa aslinya. Grace, karis. Indonesia menerjemahkan kasih karunia. Kalau saudara punya Alkitab revisi tahun 97, semua sudah diganti menjadi, apa kata lain kasih karunia sekarang? Anugerah. Jadi nanti dalam Alkitab yang revisi yang terbaru semua digunakan kata anugerah. Karena kasih karunia ternyata tidak terdefinisikan secara kamus besar bahasa Indonesia. Itu kata jadian bentukan orang Kristen sendiri, begitu ya. Orang Kristen memang suka banyak bikin kata-kata yang aneh, gitu ya. Ada berapa jiwa yang hadir? Orang kalau dengar kita ngomong begitu, saudara pikirnya, nggak ada tubuhnya, jiwanya aja begitu ya. Yaitu bahasa intern kita. Kalau saudara boleh memperhatikan beberapa bagian, mari lihat misalnya saudara-saudara yang di sebelah kanan saya, coba lihat misalnya 1 Korintus, 2 Korintus, lalu Galatia, dan Efesus. Saudara di sebelah kanan saya, atau di depan sebelah kiri ini, coba saudara lihat semua di bagian akhir surat saja. Selalu saudara di bagian sini coba lihat misalnya kitab Filipi, kemudian lihat kitab Kolose. Saudara yang di atas boleh lihat ke bawah begitu ya. Lihat Tesalonika, lihat 1-2 Timotius. Perhatikan bagian-bagian akhir dalam surat-surat ini. Tidak semuanya memang tepat pada ayat terakhir, tetapi bagian-bagian yang muncul, kasih karunia menyertai kamu. Kasih karunia dan damai sejahtera, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Itu berulang-ulang. Dan kemudian kita bisa melihat bagaimana bagian-bagian akhir dalam setiap surat itu meneguhkan apa yang dituliskan. Yang waktu saya mencoba memperhatikan bahwa banyak hal juga di dalam surat-surat Paulus yang berisi tuntutan. Apalagi kalau saudara baca kitab Korintus. Banyak nasihat yang diberikan, banyak koreksi pengajaran yang diberikan dan koreksi perilaku hidup. Dan kemudian di bagian akhir ditutup dengan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Saya rindu kita belajar mengenai kasih karunia di dalam perenungan yang singkat ini melalui ayat di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-10. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Saya akan membacakan bagi kita demikian firman Tuhan. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara, kita sudah belajar tentang Paulus. Kita melihat bagaimana seorang Paulus sebelum dia boleh bertemu dengan Tuhan, dia adalah seorang penganiaya jemaat, Saulus, yang mengejar orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan.
Dan kalau kita melihat bagaimana pertobatan Paulus yang juga menjadi momen penting, karena dalam pertobatan itu juga terjadi panggilan dalam kehidupan dia, maka kita bisa melihat penghayatan yang luar biasa tentang siapa Allah yang memanggil Paulus. Paulus salah seorang rasul yang kalau kita perhatikan dalam tulisan-tulisannya begitu kuat mengangkat mengenai anugerah Allah, kasih karunia Allah. Karena dia bukan hanya orang yang mengerti teori kasih karunia, tetapi dia adalah orang yang mengalami dengan dahsyat. Apa artinya Allah yang beranugerah? Apa artinya mengalami kasih karunia Allah? Paulus menjadi pribadi yang bicara kasih karunia dari hidup yang mengalami kasih karunia. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, waktu melihat apa yang Paulus tuliskan di dalam bagian 1 Korintus 15. Sebelumnya dia bicara tentang Injil yang dia beritakan dan bagaimana kebangkitan Kristus begitu rupa. Kemudian dia mengatakan, aku juga bukan hanya mengalami sesuatu yang secara konseptual, tetapi dia pun bertemu dengan Kristus secara pribadi. Dan yang menarik, dalam perjumpaan dengan Kristus, dari hidup yang begitu bobrok menjadi hidup yang berubah total, luar biasa. Saya kadang agak sulit menghayati itu karena saya dulunya anak baik, saudara. Kalau bilang bobrok-bobrok, ya nggak sebobrok yang itu ya. Saya belum pernah membunuh jemaat misalnya begitu ya. Paulus pun tidak dikatakan dia membunuh, tetapi dia ikut memprovokasi paling tidak untuk membunuh jemaat pada waktu itu. Dan kesadaran bahwa Allah yang beranugerah itu adalah Allah yang memanggil dia. Luar biasa, saudara. Kalau kita bersalah, apa yang harus dilakukan? Harusnya dihukum, benar? Ya. Tetapi mengerti anugerah Allah luar biasa. Kita bukan hanya tidak dihukum. Ini syukur-syukur banget gitu ya, saudara. Kita ini orang-orang yang disebut seteru-seteru Allah. Murka Allah nyata atas kita. Kita bukan hanya tidak dihukum, dikasih hak istimewa jadi anak Allah. Oh saudara, banyak orang merasa, ya ini memang hidup saya, Allah pilih saya. Tetapi kalau saudara mengerti bahwa kalau Allah tidak hukum aja udah syukur, diangkat jadi anak, luar biasa saudara. Dan Paulus menyadari, bukan hanya dia dipanggil untuk boleh datang dan bertemu dengan Kristus, tetapi tugas panggilan yang mulia itu pun dititipkan kepada Paulus. Aku yang adalah seorang penganiaya jemaat, tapi aku sekarang yang memberitakan Injil agar orang datang dan berbalik kepada Tuhan. Di dalam 2 Timotius pasal yang pertama, dia mengatakan, aku memberitakan janji tentang hidup. Wow, waktu saya membaca itu luar biasa saudara. Memberitakan janji tentang hidup. Dunia paling bisa hanya menceritakan ya bikin hidup lebih hidup, gitu ya. Tapi yang bikin hidup itu sendiri siapa? Janji tentang hidup. Injil yang membawa manusia bukan cuma dari kurang pandai jadi lebih pandai, kurang pangan jadi berkelimpahan pangan dan bisa swasembada, tapi Injil yang mentransformasi hidup dari mati binasa kekal masuk ke dalam hidup yang kekal. Luar biasa Paulus menghayati bahwa dia dipilih Allah, dipanggil Allah, masuk di dalam tugas yang luar biasa itu. Sehingga saudara, kalau kita sudah makin mantap mengerti panggilan kehidupan kita, sebenarnya itu tidak terlepas dari penghayatan akan anugerah Allah yang membuat kita makin mengerti dan makin menyadari bahwa hidup kita bersama Allah adalah sebuah perjalanan yang di dalamnya Allah berkarya melalui penyerahan diri saudara. Saya mengangkat dua hal di bagian akhir daripada pembahasan ini. Ketika Paulus menyadari anugerah Allah, apa yang terjadi dalam kehidupannya. Saya meringkaskan secara sederhana saja bahwa ada dua hal. Yang pertama, dia makin mengerti being-nya. Dan yang kedua, dia makin jelas doing-nya. Mari perhatikan di dalam ayat yang ke-8.
Ayat yang ke-9 maksud saya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Penghayatan seperti ini sebenarnya tidak terlepas dari ayat yang ke-10. Tetapi kasih karunia Allah, karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Sekarang aku bukan penganiaya, aku dipercayakan tugas yang mulia. Itu yang dia tulis di bagian atas. Sehingga dia mengatakan yang paling penting, 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Dan itulah Injil yang kita bisa baca di ayat yang ketiga. Yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci dan seterusnya. Panggilan kita tidak terlepas dari penghayatan akan kasih karunia Allah. Allah yang memanggil saudara dari sebuah kehidupan yang mati masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Allah yang rindu saudara dan saya boleh sungguh-sungguh memahami panggilan kehidupan kita. Saudara dan saya dipanggil di dalam satu kesadaran bahwa Allah yang berencana menggenapkan rencananya dengan mengirimkan Kristus mati bagi saudara dan saya, dan kemudian memanggil kita di dalam hidup yang baru yang dipersembahkan kepada Allah untuk memberitakan Injil, pembaharuan Kristus menjadi raja dalam segenap aspek kehidupan. Paulus sadar akan identitasnya. Paulus sadar bahwa hidup yang dia hayati dan dia jalani sekarang adalah hidup yang sangat-sangat berharga. Saudara, waktu saya tadi merenungkan, saya mengatakan dalam diri saya, Tuhan, betapa berharganya hidup ini. Karena untuk hidup saya, yang sekarang saya bisa persembahkan kepada Kristus, darah anakmu yang mahal itu, yang telah diberikan untuk menggantikan saya. Sehingga kalau saudara dan saya menghayati hidup baru di dalam Kristus, itu bukan hidup yang main-main. Terlalu mahal harga yang dibayar untuk hidup mentransformasi kehidupan manusia yang lain. Karena untuk itu Allah mengutus anaknya bagi saudara dan saya. Kalau kita punya jati diri yang jelas seperti ini, saya pikir kita akan tertolong masuk ke dalam dunia yang terus-menerus berusaha, berjuang, dan tidak akan pernah berhenti memberikan kepada kita identitas-identitas yang baru. Jangan pernah melupakan siapa diri saudara di hadapan Tuhan. Banyak orang ketika sudah masuk dalam dunia alumni mengalami kebingungan-kebingungan, mengalami nilai-nilai yang berubah, mengalami ketidaksecure dengan diri sendiri. Orang akan menilai saudara mungkin pada waktu jadi alumni dengan berapa banyak uang yang saudara miliki. They will define you not by your relationship with God, tapi dengan berapa uang yang kamu punya. Mobil apa yang kamu pakai? Gaya hidup seperti apa yang kamu sedang jalani? Dan waktu saya berpikir, seperti inilah dunia menawarkan berbagai hal, memberikan identitas baru. Dan ketika Paulus bicara bahwa dia menyadari bahwa di dalam anugerah Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Never let people define yourself with all the things that this world offer to you. Jangan pernah mau hanya didefinisikan dia gajinya sekian digit, dia handphonenya sudah ganti, dia mobilnya sudah seperti ini. Never let people define yourself like that. Tapi definisikanlah dirimu di dalam relasi dengan Allah, relasi yang tidak akan pernah selesai, karena Allah yang kekal yang memilih saudara dan saya. Uang bisa sewaktu-waktu hilang.
Terlalu banyak hal yang tidak bisa dibeli oleh uang di dalam dunia ini. Ada kalimat bijaksana mengatakan, dengan uang saudara bisa beli buku, tapi dengan uang saudara belum pernah bisa beli kepintaran. Dengan uang saudara bisa beli obat, tapi dengan uang saudara belum pernah bisa beli kesehatan. Dengan uang saudara bisa beli pistol, tapi saudara belum pernah bisa beli keamanan. Dengan uang saudara bisa beli tiket keliling dunia, tapi dengan uang saudara belum pernah bisa beli kesenangan. Ada terlalu banyak hal yang uang tidak bisa lakukan dalam hidup kita. Kasih karunia Allah, mengingat bahwa Allah begitu berkarunia kepada kehidupan kita, memberikan identitas kepada Paulus yang tidak digeser oleh banyak identitas yang sedang ditawarkan oleh dunia ini. Never let people define you, yourself, only by this material world, or everything that this world will offer to you. Never. Definisikanlah hidupmu. Mengerti, aku dipanggil Allah di dalam generasi ini. Saya dipanggil Tuhan di dalam generasi ini yang membawa terangnya di dalam dunia hukum, di dalam dunia politik, di dalam dunia pendidikan. Kalau itu jati diri saudara, kalau itu panggilan yang jelas yang saudara terima setelah mengikuti camp nasional ini, anugerah Allah cukup buat kehidupan kita. Sekalipun kita tidak dapat fasilitas, sekalipun mungkin pekerjaan yang kita pilih tidak menghasilkan banyak uang, sekalipun pekerjaan yang kita pilih tidak memberikan popularitas, sekalipun pekerjaan yang kita pilih mungkin akan diremehkan oleh keluarga kita sendiri. Tapi Paulus belajar dari Paulus. Aku ada sebagaimana aku ada karena anugerah Allah. Di sini juga kelihatan kebergantungan hidup seorang hamba Tuhan, seorang yang jelas bahwa bukanlah dia bergantung kepada dunia, tetapi sungguh-sungguh bergantung kepada Allah. Menarik sekali di dalam banyak bagian firman Tuhan, kita melihat kebergantungan seperti ini terus dikumandangkan. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi berbahagialah orang yang menaruh harapannya hanya kepada Allah. Saudara, dalam hari pertama ada satu kalimat yang tidak selesai yang saya sampaikan dari John Stott ya. Saya waktu itu bilang masalah optimism and pessimism. Di dalam bukunya John Stott menuliskan bahwa kekristenan bukan masalah optimisme semata-mata dan juga bukan masalah pesimisme. Christianity is not about optimism and it's not about pessimism, but Christianity is about hope. Oh, beda sekali saudara. Mungkin saudara pulang dari camp ini berkobar-kobar mau mengubah dunia. Puji Tuhan kalau punya semangat itu. Tapi bersandarlah kepada Tuhan. Sehingga kalau kamu berhasil, tidak pernah sombong. Haleluya. Wah, banyak yang gitu ya. Kalau saya berhasil, itu karena saya. Bayangkan kalau tidak ada saya di dalam dunia profesional, bidang ini, bidang itu, begitu ya. Oh, Paulus ini orang yang rendah hati. Tadi Pak George banyak bahas masalah humility. Orang yang bisa memahami anugerah Allah dengan kuat dalam hidupnya, tahu posisinya dia, tahu beingnya, tahu identitasnya, tidak akan pernah bisa sombong. Itulah yang Paulus tulis dalam 2 Korintus. Waktu dia mengatakan, apa yang kami bisa, ini semua karena kekuatan Allah. Dan juga bukan jadi orang yang pesimis. Lihat dunia begitu gelap lalu kita ngumpet juga gitu ya. Ikut-ikut menggelapkan diri juga. Kadang banyak orang yang pesimis. Banyak yang habis lihat presentasi frustasi. Ya. Sudah kepikir mau bangun hidup ke luar negeri, saudara? Indonesia kayak begitu, saudara ya. Tapi kalau kita melihat kepada Allah, maka ada hope. This is not optimism. And this is not pessimism. But hope. Paulus bisa bicara pengharapan. Karena dia orang yang melayani. Dalam identitas yang jelas. Di dalam pemahaman akan karunia Allah yang luar biasa.
Bagian yang kedua, kita membaca dalam ayat yang ke-10. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara, bicara bagian ini adalah bicara tentang doing. Dan saya bersyukur ada ayat yang boleh mengingatkan kita seperti ini, digandengkan begitu rupa. Ketika Paulus bicara bagaimana dia mengerti anugerah Allah. Dia mengerti apa artinya menjadi milik Allah. Apa artinya dipanggil oleh Allah membawa Injil itu. Yang tadinya adalah sesuatu yang dia tentang. Tapi kemudian menuliskan juga. Anugerah Allah itu membuat dia bekerja lebih keras. Makin menghayati ayat seperti ini, saya mau makin menghayati bahwa iya ya, tidak ada tempat buat orang malas sebenarnya di dalam pembaharuan. Baik yang sudah dilakukan kalau kita pelajari dalam sejarah sampai saat ini, tidak ada tempat buat orang malas. Kalau saudara sungguh-sungguh merindukan pembaharuan, maka di dalamnya sebenarnya kita merindukan ada pribadi-pribadi yang dibangkitkan dan mengerti anugerah Allah. Dan kemudian yang terjadi adalah seperti ini, bekerja lebih keras lagi. Saudara, banyak daftar begitu luar biasanya pelayanan Paulus. Dan di situ kita melihat bagaimana Paulus berjuang sungguh-sungguh untuk sesuatu yang dia yakini sebagai panggilan Allah yang begitu jelas dalam kehidupan dia. Kalau dibaca dan diukur-ukur travelingnya Paulus itu kira-kira katanya saudara mengelilingi dunia sampai 3 kali. Jaraknya aja. Pergi ke kota-kota nggak naik pesawat saudara. Sekarang lebih enak kali ya. Kalau bisa naik pesawat cepat, pagi di Jakarta, siang di Jogja, nanti malam dinner di Nabire misalnya begitu ya. Kerja keras seperti apa yang akan menjadi bagian kita pulang dari camp ini? Kalau anugerah Allah jelas buat hidup kita, panggilan Allah nyata betul, maka seharusnya ada kekuatan yang lahir dari persekutuan dengan Tuhan yang akan mendorong saudara dan saya bekerja, memberi yang terbaik. Ketika mencari dalam kamus, salah satu hal yang menarik, arti dari kasih karunia bukan cuma sesuatu yang kita terima yang tidak layak kita terima saudara, tapi artinya juga dikatakan sebagai kekuatan. Sehingga jangan heran dalam banyak surat-surat Paulus di bagian-bagian akhir khususnya, dan juga dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang pertama, jadilah kuat oleh kasih karunia. Karena bicara kasih karunia bukan sekedar bicara sesuatu yang kita responi kepada Allah, tetapi kekuatan yang datang dari Tuhan di dalam relasi kita dengan Dia. Tentunya melalui kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ini luar biasa saudara. Kalau yang pulang dari tempat ini, yang mengutus kita adalah Allah yang mengizinkan kita boleh menikmati kasih karunia-Nya. Saya pikir ini akan sungguh-sungguh memelihara beban kita. Ini akan sungguh-sungguh mendorong kita bersama-sama untuk mengerjakan bagian kita. Bukan setengah-setengah. Aku bekerja lebih keras. Kata yang digunakan adalah kata kopiau. Sebuah kata dalam bahasa Yunani yang berarti bekerja membanting tulang. Satu komentari mengatakan bekerja sampai capek. Saudara mau bangsa ini berubah? Jangan cuma duduk diam. Allah panggil kaum muda masa kalut ini yang rela serahkan hidupnya supaya dibangunkan kerajaan Allah. Allah panggil kaum muda yang tak sayang diri, rela serahkan hidupnya kepada yang telah memberi supaya dibangunkan kerajaan Allah. Allah panggil kaum muda yang digerakkannya. Saudara, saya rindu pemahaman seperti ini yang boleh kita bawa di dalam kerinduan kita memperbaharui bangsa ini. Being jelas, doing pun juga jelas. Bangun hidup dalam hal spiritual. Jangan pernah berhenti. Doa saat teduh kelihatannya simpel, tapi itu kunci hidup rohani. Bangun hidup dalam persekutuan kelihatannya simpel. Udah
alumni kok masih KTB. Itu perlu, saudara. Bangun hidup secara intelektual. Jangan mau menggarami sesuatu tapi tetap tidak mengikuti perkembangan. Bangun hidup baik-baik. Kalau saudara lihat Paulus, dia tidak hanya kerohaniannya yang menonjol, saudara. Tapi latar belakang ilmunya dia pakai juga waktu pelayanan. Latar belakang pemahaman, pengetahuan dia tentang budaya pada waktu itu terpakai juga, saudara. Bangun hidup secara intelektual. Bangun hidup secara profesional. Kalau persekutuan mahasiswa masih nggak pernah on time. Waduh, saudara, ini sederhana ya. Semuanya misalnya tidak on time, kita tidak disiplin, janji tidak datang. Ini hal-hal kecil yang mungkin kita perlu bangun lebih baik lagi. Kalau bangsa ini mau kita ubah, mari ubah mulai dari diri kita, komunitas kita, orang percaya, dan kemudian akan menjadi bagian yang memperbaharui bangsa ini. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kiranya kasih karunia Allah yang kita pelajari pada hari ini, yang di akhir setiap surat Paulus dia kumandangkan, saya yakin dengan sebuah keyakinan, kalau kasih karunia Allah sudah bekerja dalam kehidupanku, dan aku ada sebagaimana aku ada, mengerti untuk apa aku ada untuk melakukan panggilanku, dan aku bekerja lebih keras lagi. Maka kalau saya mencoba memperhatikan, mencoba membayangkan, apa kira-kira yang Paulus harapkan waktu dia mengutus atau dia tutup suratnya? Kasih karunia menyertai kamu. Kasih karunia menyertai kamu. Pergilah dan bercahayalah. Amin. Mari saudara sekalian, dalam sikap doa kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Dan mari dengan hati yang terbuka di hadapan Allah, kita boleh meresponi setiap bagian yang sudah Tuhan nyatakan sepanjang camp ini. Lembut kerinduan kita untuk pulang dari tempat ini di dalam anugerah Allah yang membuat kita sadar, membuat kita terus-menerus bergantung kepada Tuhan. Dan anugerah Allah yang membuat kita tidak malas tapi lebih berjuang lagi. Dan kalau kita berhasil, it's only by His grace. Kalau ada syair pujian Grace Alone di buku saudara, mari buka sebentar dan perhatikan kata demi kata. Jadikan ini sebagai doa kita. Lagu nomor 23, B23. Saudara yang dikasihi Tuhan, 6 hari saudara dan saya ada di tempat ini. 6 hari, kurang lebih 20 sesi telah kita lewati. 6 hari Tuhan menyatakan kehendaknya, Tuhan menyatakan kerinduannya, Tuhan membukakan kondisi bangsa ini. Dan Tuhan juga yang rindu boleh mengutus saudara dan saya di tengah bangsa ini. Pikirkan tema yang sudah dipikirkan sejak 1 tahun yang lalu. Pergi dan bercahayalah. Pergi dan bercahayalah. Pergi dan bercahayalah. Bangsa ini butuh orang-orang yang diutus dalam anugerah Allah. Di dalam situasi yang sulit, situasi yang mungkin menimbulkan frustasi, tetapi di dalam situasi yang di situ ada Allah dan ada hope, ada pengharapan. Saudara sudah banyak mengambil komitmen. Tapi di akhir daripada camp nasional ini, kita rindu Tuhan meneguhkan kita sekali lagi.
Karena itu izinkan saya menantang saudara di dalam bidang-bidang profesi di mana saudara Tuhan panggil. Baik di dalam pemerintahan maupun swasta. Saat ini siapa di antara kita yang setelah mengikuti camp nasional ini, Tuhan yakinkan, Tuhan teguhkan, melihat situasi hukum, situasi politik, birokrasi di bangsa yang bobrok ini. Dan Tuhan menanamkan kerinduan yang dalam di hati saudara. Dan saat ini, di dalam anugerah Allah, saudara merindukan boleh berperan di dalam bidang hukum, di dalam bidang politik, di dalam birokrasi. Apakah ada saudara-saudara yang seperti ini? Saya minta dengan hormat kita berdiri di tempat. Kita mau berdoa bagi panggilan yang saudara dan setiap kita terima. Adakah saudara-saudara dalam bidang hukum, bidang politik dan birokrasi yang akan memperbaharui bangsa ini? Silakan berdiri di tempat. Kita mau berdoa bersama-sama untuk setiap saudara. Adakah di antara saudara pada pagi hari ini yang Tuhan teguhkan untuk masuk dalam bidang sosial, bidang budaya dan pendidikan? Banyak bagian-bagian penting dalam bangsa ini. Kerusakan sosial yang mungkin kehadiran saudara Tuhan butuhkan untuk menggenapkan rencananya. Adakah yang Tuhan panggil secara khusus di dalam bidang sosial, bidang budaya ataupun pendidikan? Saya mohon dengan hormat boleh berdiri. Kita pun mau mendoakan setiap saudara yang ambil keputusan ini. Bagi saudara-saudara yang Tuhan panggil memperbaharui bangsa ini dalam bidang ekonomi, dari berbagai jurusan, dalam bagian-bagian yang Tuhan akan tetapkan, akuntansi, manajemen, mungkin bisnis, memulai wirausaha sendiri. Saudara punya kerinduan memperbaharui bangsa ini juga dalam bidang ekonomi. Jika ada orang-orang seperti ini, saya mohon juga boleh berdiri bersama-sama di dalam barisan yang mau pergi dan bercahaya bagi Indonesia. Silakan saudara berdiri. Kita akan berdoa juga bagi saudara. Dimanapun Tuhan akan panggil dan tempatkan saudara. Bidang-bidang yang penting di dalam memperbaiki ekonomi bangsa ini. Bagi saudara-saudara juga yang saat ini Tuhan nyata memanggil saudara di dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Buat saudara-saudara yang mungkin akan bekerja di dalam bidang komputer, IT, teknik, fakultas-fakultas yang ada di MIPA, yang merindukan agar boleh membangun bangsa ini di dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknik apa saja sangat dibutuhkan di dalam bangsa ini. Memperbaiki banyak kerusakan, banyaknya hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau Tuhan gerakan saudara untuk berkarya di dalam bidang iptek, kita mau berdoa juga bagi saudara. Silakan berdiri di tempat. Ada lagi. Puji Tuhan. Bagi saudara-saudara yang Tuhan panggil secara khusus di dalam bidang medis. Mungkin saudara dari kedokteran gigi, keperawatan, atau mungkin juga dalam hal psikologi, psikiatri. Tuhan panggil saudara memperbaharui bangsa ini juga dengan boleh meningkatkan kualitas kesehatan. Tuhan membutuhkan orang-orang yang rindu menjadi dokter yang tidak hanya memikirkan diri sendiri, cari uang dengan praktek dari pagi sampai malam, tetapi betul-betul rindu diutus ke daerah-daerah yang mungkin sangat membutuhkan tenaga medis untuk hadir di sana. Saudara-saudara yang punya beban, Tuhan gerakkan dalam bidang medis kesehatan. Saya mohon kita berdiri juga, kita mau berdoa bersama-sama untuk setiap saudara. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dunia entertainment, dunia media di Indonesia pun begitu bobrok. Tayangan-tayangan yang begitu rusak diperkenalkan setiap hari. Sinetron-sinetron yang tidak bermutu banyak menjadi bagian yang mempengaruhi pola pikir bangsa ini. Karena itu yang ditawarkan. Kalau ada saudara-saudaraku di tempat ini yang Tuhan panggil secara khusus di dalam berbagai bidang media, mungkin itu media cetak, media elektronik, multimedia, ataupun mungkin bidang entertainment. Kalau Tuhan menggerakkan saudara untuk memperbaharui bangsa ini dalam sisi itu, saya rindu kita juga berdiri di tempat dan kita akan berdoa bagi saudara. Bagi saudara-saudaraku yang rindu
memperbaharui Indonesia di dalam bidang spiritual, teologia, misi. Ini mungkin panggilan yang khusus bagi saudara-saudara yang dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan penuh waktu, mempersembahkan waktumu, dirimu. Mungkin menjadi misionaris ke luar negeri, lintas budaya, atau misionaris ke suku-suku tertentu yang Tuhan gerakkan dan tanamkan dengan dalam di hati saudara. Atau mungkin saudara dipanggil masuk dalam pelayanan siswa, mahasiswa, alumni, melayani melalui memberikan waktu menjadi staf penuh waktu di perkantas, ataupun di lembaga-lembaga misi, di mana saudara Tuhan gerakkan dengan kuat, membawa Injil kepada banyak orang, memperbaharui dunia teologi di bangsa ini. Kalau ada orang-orang yang Tuhan panggil secara khusus menjadi hamba Tuhan penuh waktu dalam menyerahkan diri dalam bidang ini, saya mohon juga kita berdiri, kita ingin mendoakan setiap saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kalau ada bidang-bidang lain yang tidak disebutkan, tetapi kita tahu bahwa mungkin itu juga bagian yang Tuhan mau bagi saudara dan saya. Mari dalam anugerah Tuhan, kita berdoa secara pribadi. Pergi dan bercahayalah, silakan duduk.